Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Vinda Septiana. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dengan NIM 0547985553. Di sini saya akan menjawab mata kuliah logika tugas 1. Hakikatnya terbagi menjadi 3 jenis. Sebut dan jelaskan 3 jenis term tersebut sertakan juga contohnya. Yang pertama, term berdasarkan konotasi, merupakan istilah atau ungkapan yang maknanya diperluas atau diperkaya oleh makna tambahan atau kiasan yang melekat padanya. Berdasarkan konotasinya, term dapat dibedakan antara term konkret dan term abstrak. Dalam logika perlu diperhatikan bagaimana memandang suatu realitas dengan menggunakan term yang mengandung konsep konkret dan term yang mengandung konsep abstrak. Berikut merupakan contoh dari term konkret dan term abstrak. Contoh term konkret, saya sedang membaca buku di teras. Hal tersebut menunjukkan suatu realitas karena dengan langsung saya melakukan sesuai dengan kenyataan. Term abstrak, kata-kata abstrak sering digunakan untuk mengekspresikan ide, perasaan, atau kualitas yang bersifat subjektif dan tidak dapat diamati secara langsung. Yang kedua yaitu term berdasarkan denotasi. Berdasarkan denotasi, term dapat dibedakan menjadi term yang bersifat umum atau term umum dan term yang bersifat khusus atau term khusus. Term umum yaitu dapat mencakup keseluruhan hal-hal yang ditunjuk tiada terkecualinya. Term umum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu universal dan kolektif. Universal yaitu sifat umum yang berlaku di dalamnya yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau kolektif yaitu sifat umum yang berlaku di dalamnya menunjuk pada suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan. Yang ketiga yaitu term berdasarkan predikamen. Predikamen yang dimaksud adalah cara beradanya sesuatu. Dalam menghadapi sesuatu yang masih asing dan mengetahui lebih dalam lagi, maka pertama yang perlu ditempuh adalah mengadakan penguraian secara kategoris. Penguraian secara kategoris adalah pemerincian menurut cara beradanya sesuatu. Yang pembagiannya ada 10 kategori yang merupakan pembagian term universal yang melingkupi keseluruhan aspek tertentu. Term berdasarkan predikamen dibedakan menjadi 2 macam, yaitu predikamen substansi, yakni zat terdapat dalam diri yang dapat berdiri sendiri. Predikamen asidensia, yakni peserta zat sebagai pemberi bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri. Soal nomor 2, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir dan bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Sesat pikir merupakan kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika maupun perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulannya tidak sah. Contoh sesat pikir yaitu 1. False dilema atau dikotomi palsu, merupakan jenis kesesatan berpikir di mana pihak pertama mengatur situasi agar seolah-olah hanya ada 2 pilihan. Yang kedua, argumentum ad populum. Terjadi ketika muncul pemikiran, jika semua orang melakukannya, pasti itu benar. Yang ketiga, strawman fallacy. Terjadi ketika salah satu pihak menyimpulkan argumen lawan bicaranya dengan pola pikir yang salah, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Cara agar terhindar dari logical fallacy yaitu berlatih berpikir kritis dengan cara pertanyakan asumsi dan selalu mencari bukti yang valid, meningkatkan keterampilan logika, dan selalu terbuka terhadap pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.